Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pome Education. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa bagikan ke teman yang lain agar mereka juga dapat manfaat dari video ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu kunci jawaban dari soal SMA atau SMK sederajat, yaitu tentang eksponen dan bentuk akar. Dalam hal ini menggunakan bilangan eksponen baik pangkat bulat maupun rasional. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita akan coba soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu 4 pangkat 3 per 2 ditambah 27 pangkat 2 per 3 dikurang 625 pangkat 4. Nah, pada soal ini sepertinya yang 625 pangkat 4 ini mungkin maksudnya adalah 1 per 4 ya, karena kalau kita perhatikan soalnya, ini bukannya malah makin sederhana ya kalau dia dikalinya itu dengan bilangan bulat gitu. Tapi angkanya justru banyak. Jadi kita ganti aja soalnya menjadi 1 per 4. Oke? Nah, sekarang kita langsung saja bahas soalnya. Nah, untuk teman-teman kalau ketemu soal yang seperti ini, pasti ini tujuannya adalah untuk sederhana ya. Untuk angkanya lebih sederhana lagi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ingat lagi 4 ini bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 2. Kita pangkatkan dengan 3 per 2. Kemudian ditambah 27. 27 ini perkalian berulang berapa? Ya, 3 pangkat 3. Pangkat 2 per 3 dikurang dengan 625 itu pengulangan berapa? Ya, yaitu 5 pangkat 4. Dipangkatkan lagi 1 per 4. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian kalau sudah ketemu soalnya bentuknya seperti ini, kita bisa coret. Kan kita tahu bahwa apabila pangkat kemudian dipangkatkan artinya sama dengan perkalian. Jadi pangkat 2 dikalikan dengan 3 per 2 artinya ya 2-nya dicoret aja. Berarti di sini tinggal ya 2 pangkat 3. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini 3 dikali dengan 2 per 3. Nah, 3-nya ada ya. Nah, berarti kita coret. Nah, di situ tinggal ya 3 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan langkah yang sama juga 5 pangkat 4 dikali 1 per 4. Nah, 4-nya kita coret. Jadinya di sini tinggal 5 pangkat 1 atau kita tulis saja 5. Nah, sehingga didapat 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 kan artinya 2 kali 2 kali 2 berarti 8 ditambah dengan 3 pangkat 2 artinya bukan 3 kali 2 ya, tapi angka 3-nya diulang sebanyak 2 kali. Jadi berapa 3 pangkat 2? Iya, 9 dikurang 5. Nah, sehingga kita dapatkan 8 ditambah 9 adalah 17 dikurang 5. Ya, jawabannya adalah 12. Oke, mudah bukan? Selanjutnya kita coba menjawab soal yang kedua. Kita lanjut soal yang kedua, masih soal perpangkatan ya. 8A pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 5, 2A dipangkatkan 3 per negatif 4A pangkat 3, kemudian dipangkatkan 4. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, yang harus kita perhatikan bahwa yang di dalam kurung ini semuanya dipangkatkan dengan 5. Kalau di dalam kurung ini dipangkatkan dengan 3. Di dalam kurung ini semuanya dipangkatkan dengan 4. Nah, sekarang biar tidak bingung, kita lihat di sini ini kan ada 8, ada 2, ada 4. Berarti mereka bentuk sederhananya adalah angka 2. Sekarang kita ganti 8.
8 itu 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 3. A pangkat 2 dalam kurung 5. Kemudian dikali 2A pangkat 3, berarti ini masih tetap ya. Per 4 ini, ya 2 pangkat 2. A pangkat 3, kita pangkatkan lagi 4. Nah, sama dengan, baru kemudian kita kalikan 3 dengan 5. 3 kali 5, ya 15. Kemudian A 2 dikali 5, ya 10. Kemudian 2 dikali 3, 2 pangkat 3 ya. Kemudian A pangkat 3 per, kemudian negatif 2 pangkat 2. Pangkat 2 aja dikalikan 4, berarti negatif 2 pangkat 8 dikali dengan A pangkatnya dikalikan 3 dikali 4, 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat. Nah, kita ingat lagi bahwa jika bentuknya itu pembagian, misalnya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, artinya ya konstantanya udah sama, berarti pangkatnya dikurang. Nah, sekarang coba kita lihat. 15 dengan 8. Per ini kan sama dengan bagi ya, berarti 15 dikurang 8. Berarti sisa di atas berapa lagi? 15 dikurang 8, ya tuh 7. Dikali A pangkat 10 ditambah A pangkat 3. Karena kalau dia perkalian, pangkatnya ya misalnya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A M tambah N. Berarti pangkatnya kita jumlahkan. Berarti A pangkat 10 ditambah 3. Pangkatnya ditambahkan. 10 ditambah 3. Dapatnya 13. Kemudian ada 2 pangkat 3 per negatif A pangkat 12. Sama dengan, ini perkalian 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 3. Perkalian berarti pangkatnya ditambahkan. Jadinya 2 pangkat 10. Kemudian yang A ini, nah kita lihat A-nya. Berarti A-nya di sini 13, di sini 12. Kita kurangkan. Berarti A-nya tinggal 1. Nah, tapi di sini ada negatif. Kita taruh aja ke sini ya. Berarti didapat negatif 2 pangkat 10 berapa? Ya, 1024 dikali A. Jadi ya jawabannya adalah negatif 1024 A. Mudah bukan? Sekarang kita coba soal selanjutnya. Soal ketiga, seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati perkembangan 50 bakteri di sebuah laboratorium. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi 2 bakteri setiap jam. Akan ada berapa banyak bakteri dalam waktu 8 jam? Kalau ketemu soal seperti ini, langkah mudahnya, yang pertama kita harus pahami soal dulu. Katanya apa? Pertamanya bakterinya ada berapa? 50, ya kan? Nah, dia akan membelah menjadi 2 dalam waktu 1 jam. Dan jadi dalam setiap 1 jam akan bertambah 2 kali lipat gitu ya maksudnya. Nah, kalau dia waktunya 8 jam jadi berapa? Nah, berarti yang pertama banyaknya 50 ini kan dalam 0 jam ya. Mula-mulanya, berarti mula-mulanya adalah 50. 1 jam kemudian berapa? Iya, 50 dikali 2. Dapatnya berapa? 100. Nah, 2 jam kemudian, iya 200. 3 jam kemudian, iya dapatnya 400. Kalau 4 jam kemudian, iya kita kalikan lagi 400-nya kali 2. Berarti dapatnya, iya 800. Kalau 5 jam kemudian, 800-nya kita kali lagi dengan 2. Berarti, ya 1600. 6 jam kemudian, kita kalikan lagi 2. Berarti dapatnya, ya 32.000. 7 jam kemudian, 64.000.
Nah, 8 jam kemudian jadinya berapa? Ya, ini kita kalikan dengan 2. 2 dikali 64 berapa? Ya, 128. Nolnya ada 2. Jadi jawabannya adalah 12.800. Mudah bukan? Nah, jadi untuk soal yang nomor 3 ini pahami aja soalnya. Jadi kalau teman-teman yang tidak paham rumus, secara logika saja dikerjakan. Oke, itu tadi pembahasan kita. Dan jangan lupa bagikan video ini, like, comment, and share. Dan jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.